Perang Turki Seljuk Bizantium, pertempuran merayu Kefalon bagian pertama. Sebuah benteng yang telah menjadi reruntuhan terletak di Frigia, sisi tenggara Ankara modern. Benteng tersebut bernama Merayu Kefalon. Pada tahun 1176 Masehi atau 572 Hijriah, reruntuhan Merayu Kefalon menjadi medan pertempuran yang menentukan masa depan Bizantium atas daratan Anatolia. Selama ratusan tahun, Bizantium dan Turki Seljuk telah saling menyerang untuk memperebutkan Anatolia. Pada kisaran tahun 1176 Masehi, Turki Seljuk menguasai sebagian besar Anatolia. Pusat pemerintahan Seljuk telah dipindahkan ke Ikonya. Semenjak menguasai sebagian besar kawasan Anatolia, para ahli sejarah pertengahan mengenal Turki Seljuk sebagai Sultanate of Rome atau Kesultanan Rom. Istilah Rom merujuk pada Kekaisaran Romawi Timur dan para penduduknya. Anatolia atau Asia Minor selama ratusan tahun telah menjadi wilayah kekuasaan Romawi Timur. Pada tahun 1158 hingga 1161, terjalin perdamaian antara Kilit Arslan II, pemimpin Turki Seljuk, dengan Manuel I Komnenos, pemimpin Bizantium. Selama masa-masa perdamaian, Kilit Arslan II sempat mengunjungi Konstantinopel. Kaisar Bizantium, Manuel I Komnenos, menyambut kedatangan Kilit Arslan II dan memperlakukannya dengan sangat hormat. Perdamaian Bizantium dengan Turki Seljuk membuat Manuel I berkonsentrasi ke barat. Manuel I Komnenos berhasil menegaskan kekuasaan Bizantium atas Hungaria dan Balkan. Di sisi timur, Manuel I berhasil merebut Silisia dari Armenia. Di pesisir selatan Anatolia, Antioquia yang menjadi wilayah kekuasaan pasukan salib berhasil direbut. Kilit Arslan II memanfaatkan masa perdamaian dengan Bizantium untuk memperkuat militernya. Meningkatnya kekuatan militer Seljuk membuat Kilit Arslan II menganeksasi Denizmen, berlanjut dengan menyingkirkan Shahinshah dari wilayahnya dekat Ankara. Shahinshah merupakan penguasa lokal yang menjadi vasal Bizantium. Shahinshah dan penguasa Denizmen pun mencari suaka politik ke Bizantium. Manuel I Komnenos kemudian meminta Kilit Arslan II untuk mengembalikan wilayah yang dianeksasinya kepada Bizantium. Tahun 1175 Masehi, perjanjian damai antara Bizantium dan Turki Seljuk bubar setelah Kilit Arslan II menolak permintaan Manuel I Komnenos. Situasi itu memaksa ketegangan militer di kawasan Anatolia. Manuel I memutuskan penyerbuan ke jantung Turki Seljuk, Ikonya. Manuel I Komnenos membawa pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Sumber-sumber sejarah militer pertengahan menuliskan bahwa parade kontingen Bizantium mencapai 10 mil panjangnya. Manuel I Komnenos mengumpulkan pasukannya di Lopadion. Kilit Arslan II mencoba melakukan negosiasi dengan Manuel I Komnenos. Namun, penguasa Bizantium itu sangat yakin dengan kemampuan militernya. Manuel I mengirimkan sebagian pasukannya yang dipimpin Androkinos Konstantinos ke Amasya. Sedangkan Manuel I membawa pasukannya langsung menuju jantung Turki Seljuk, Ikonya. Kedua kontingen pasukan Bizantium melintasi hutan-hutan yang lebat. Rute hutan-hutan lebat itu dimanfaatkan oleh pasukan Turki Seljuk untuk melakukan penyergapan. Kontingen Bizantium yang bergerak ke Amasya tidak lolos dari penyergapan. Pasukan tersebut dihancurkan. Namun, Andronikos Konstantinos berhasil kembali ke pasukan induk. Pasukan Turki Seljuk juga melancarkan teknik sabotase. Sumber-sumber air dan tanaman pangan disabotase sehingga mengancam ketahanan pasukan Bizantium. Kilit Arslan II memerintahkan pasukannya terus melakukan gangguan. Berbagai serangan mendadak ini memaksa Manuel I membawa pasukannya ke lembah Minders dan melintasi gunung Zivritse. Kontingen Manuel I Komnenos berhasil keluar melalui sebuah celah di dekat reruntuhan benteng Merayu Kefalon. Namun, perjalanan yang berat, berbagai serangan mendadak serta sabotase telah membuat pasukan Bizantium mengalami kemerosotan moral. Kelelahan, kekurangan air dan makanan, serta wabah disentri menjangkiti pasukan Bizantium. Dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan itulah, Manuel I Komnenos memutuskan melancarkan serangan terbuka. Perang Turki Seljuk Bizantium
Pertempuran Myriokephalon bagian kedua. Dokumentasi sejarah pertengahan tidak mencatat dengan pasti berapa jumlah pasukan yang bertempur di reruntuhan Myriokephalon. Bizantium diperkuat oleh tambahan pasukan dari para sekutunya. Terdapat unit-unit pasukan yang berasal dari Hungaria, Serbia, dan Antioquia. Beberapa ahli sejarah barat mencatat Bizantium membawa setidaknya 40.000 personil. Beberapa sumber juga mencatat bahwa kemungkinan Manuel pertama Komnenos membawa hingga 100.000 personil. Di pihak Turki Seljuk juga tidak terdapat kepastian tentang jumlah pasukan. Dokumentasi sejarah hanya memperkirakan bahwa jumlah pasukan Turki Seljuk di Myriokephalon tidak lebih dari separuh keseluruhan kontingen Bizantium. Bulan September 1176 Masehi atau 572 Hijriah, kawasan di sekitar reruntuhan Myriokephalon telah menjadi konsentrasi dua pasukan. Ketika memasuki celah menuju Myriokephalon, Manuel pertama membagi pasukannya dalam beberapa divisi. Pada barisan depan terdapat dari unit-unit infanteri. Barisan depan hanya menempatkan sedikit kavaleri pendukung. Di belakangnya terdapat divisi utama yang terdiri dari infanteri dan kavaleri. Di sisi kanan, kontingen terdiri dari pasukan Antioquia dan pasukan Eropa. Manuel pertama mempercayakan kepemimpinan sayap kanan kepada Baldwin dari Antioquia. Pada sayap kiri pasukan dipimpin oleh Theodore Mavrozoms dan John Kantakouzenos. Manuel pertama dan unit-unit elitnya berada di sayap ini. Di sisi belakang terdapat pasukan cadangan dan pelindung yang dipimpin Andronikos Konstantinos. Pada 17 September 1071, barisan depan Bizantium telah melintasi celah dan memulai kontak militernya melawan pasukan Turki Seljuk. Kontak militer ini dilanjutkan dengan serangan kavaleri pendukung yang berhasil memaksa pasukan Turki Seljuk mundur ke perbukitan. Pertempuran berlanjut dengan masuknya divisi utama. Pada kontak senjata di tahap awal ini, Bizantium berhasil melaluinya dengan mudah. Pertempuran mudah itu membuat barisan depan dan divisi utama Bizantium melalaikan pertahanan. Mereka tidak menduga adanya serangan secara mendadak. Ketika sayap kanan Bizantium baru akan keluar dari celah, pasukan Turki Seljuk tiba-tiba melancarkan serangan besar-besaran. Terjebak di antara celah, sayap kanan Bizantium harus menghadapi serangan tidak terduga. Korban jiwa berjatuhan dengan cepat di pihak mereka. Sayap kanan Bizantium semakin mendekati kehancuran setelah tewasnya Baldwin. Pasukan yang mencoba mundur disergap secara terpisah oleh Turki Seljuk. Pertempuran berlanjut ke serangan di sayap kiri. Bizantium kehilangan dua sayapnya ketika John Kantakouzenos tewas. Kepanikan melanda Bizantium setelah mereka menyadari bahwa pasukan cadangan di belakang juga mendapatkan serangan. Pertempuran sepertinya akan menjadi ladang pembantaian. Dokumentasi sejarah mencatat sempat terjadi badai debu di arena pertempuran. Situasi ini meskipun membingungkan Turki Seljuk, tetapi juga tidak menguntungkan Bizantium. Jalannya pertempuran yang tidak sesuai rencana itu sempat membuat Manuel pertama merosot moralnya dan hanya bisa duduk meratapi nasib pasukannya. Setelah mendapatkan semangat dari beberapa perwiranya, Manuel pertama Komnenos bangkit dan kembali mengorganisir pasukannya. Manuel pertama berhasil membentuk formasi bertahan dan mengumpulkan sisa-sisa pasukan di luar celah. Ketika malam tiba, Bizantium masih mendapatkan serangan dari kavaleri pemanah Turki Seljuk. Serangan tersebut masih bisa dihalau. Setelah menghalau semua serangan Turki Seljuk, Bizantium membangun kamp perkemahan dengan pertahanan berlapis. Seluruh unit Bizantium berhasil dikumpulkan, termasuk pasukan garis belakang yang hanya sedikit menderita korban jiwa. Pagi harinya, pasukan Turki Seljuk mengepung kamp perkemahan Bizantium dan melancarkan serangan anak panah. Manuel pertama Komnenos memerintahkan pasukannya melancarkan serangan balik. Terdapat serangan balik yang masing-masing dipimpin John Angelos dan Konstantin Makrodoukas. Tidak ada perkembangan yang signifikan dari pertempuran hari kedua. Pasukan Bizantium telah kehilangan begitu banyak pasukan sehingga tidak mampu melakukan serangan besar-besaran. Pertempuran di reruntuhan Myriokephalon itu kemudian berakhir dengan gencatan senjata. Kilid Arslan II mengizinkan pasukan Bizantium mundur tanpa gangguan
dengan syarat mereka menghancurkan benteng di Dorylaeum dan Sablaeum. Bukan hanya benteng, Bizantium juga harus mengevakuasi garnisonnya di wilayah yang berbatasan dengan Turki Seljuk. Kekalahan di Myriokephalon telah memberikan dampak psikologis yang cukup berat bagi Bizantium. Perimbangan kekuatan di Anatolia semakin bergeser dengan kegagalan Bizantium menjatuhkan Turki Seljuk.